Di dalam air terjun itu memang ada gua yang cukup luas. Tepat di belakang air terjun itu ada tempat yang enak untuk bersantai sambil mendengarkan derasnya air terjun. Gua itu terdiri dari 3 ruangan. Pertama adalah ruangan yang tepat buat menyendiri untuk pembersihan diri atau zikir sebagai yang diceritakan Abah Haji yang letaknya percis di balik air terjun. Ketiga adalah ruangan pintu masuk menuju balik air terjun ini. Saat masuk ke dalam, Roy bisa langsung melihat Dharma sedang duduk sila menenangkan diri menghadap air terjun. Ia amparkan sajadahnya dan memutar-mutar tasbihnya karena mata terjam ia tak sadar bila dirinya masuk ke ruangan ini. Nampaknya jangan untuk melihat saat ia masuk. Karena posisinya tepat di balik air terjun, stream air yang begitu banyak itu membuat suara yang amat berisik memang pantas bila tempat ini dijadikan tempat menenangkan diri. Kepala kita bisa fokus ke suara air sungai dengan tenang tanpa harus terganggu dengan suara sekitar. Di mana Neneng? Tanya Roy. Ia melewati ruangan yang dipakai semedi Dharma itu menuju ruangan kedua. Terlihat nenek sedang memakai kain tradisional kembennya. Dharma tak tahu ada orang yang memasuki ruangan istrinya karena ia memejamkan matanya melakukan proses taubatnya itu. Bahkan istrinya sedang memakai kain kembennya. Saat Neneng melipat kain kemben itu, Roy melihat ada makanan seperti gorengan. Roy, terdengar Neneng kaget dan berteriak kencang. Roy memperhatikan suaminya di depan. Ternyata benar, sekencang apapun ia berteriak tak terdengar suaminya. Nekat amat kamu Roy, ucap Neneng menutupi bahunya dengan memakai handuk suaminya. Penasaran, selama tempat ini, ucap Roy menghampiri cepat keluar Roy. Pak Dharma lagi proses zikir air terjun. Proses taubat, ucap Teh Neneng. Gak ngeliat, ucap Roy menghampiri. Kaget juga Neneng dengan kenekatan anak ini. Sekilas ia merasa takjub dengan kenekatan ini. Sekilas jiwa merasa sedang dengan kenekatan pria ini. Kenapa Umi? Ucap Abah Haji mendadak saat duduk di sofa kesayangannya melihat Nyai Haji tersenyum sendiri di ruangan tengah. Kenapa? Apa? Tanya Nyai Laila kaget. Ia merasa terpergok. Kenapa Umi senyum-senyum sendiri? Kayak anak kecil dapat balon gede. Kenapa? Tanya Kiai lagi. Nyai Haji blushing, pipinya memerah. Ia merasa malu. Pak Kiai terlihat penasaran apa yang membuat istrinya senyum-senyum sendiri itu. Bahkan ia blushing. Terlihat sangat good mood sore hari ini. Sejujurnya, Pak Kiai sendiri sudah sulit dan tidak bisa membaca rahasia. Hal ini karena Nyai Haji sedikit demi sedikit juga menguasai ilmu mukasyafnya dari amalan-amalan yang diperlihatkan suaminya. Dari amalan lahir maupun batin, dengan sedikit menguasai ilmu itu, otomatis ia bisa memblok penglihatan Pak Kiai. Sama seperti Roy, dua-duanya bisa menutup tirai dari mukasyafnya Kiai, memblok penglihatan batin sang Kiai. Bedanya Roy bisa menutupi tirai itu. Hal ini pula membuat penasaran Nyai masih Haji penasaran. Teka-teki itu nampaknya ia berharap bisa terbuka. Mengingat Nyai Haji bisa belajar sedikit demi sedikit amalan yang bisa memblok penglihatan mukasyaf suaminya. Karena sedikit ia sudah belajar meskipun masih amatir. Dan terbukti. Pak Kiai suka sering salah menebak pikirannya. Akhir-akhir ini ia terkecoh. Atau mungkin digambarkan melalui film-film.
Dan itu nyata, sedikit demi sedikit Nyai Haji bisa menebak karakter, pikiran, rahasia hati seseorang, meski tidak sejago suaminya. Tapi sebagai seorang istri kiai, sudah seharusnya Nyai Haji sedikit menguasai ilmu semacam itu, melalui amalan-amalan tersendiri. Awas ya, mentang-mentang udah bisa nutup, jangan dikira abaga. Nyai Haji tertawa. Pasti kayaknya dari habis rapat itu ya, tebak Kiai sedikit samar-samar membaca pikiran dan hatinya. Kembali Nyai Haji blushing, pipinya memerah, tumben tebakan suaminya tepat. Umi cuma senang ada murid kita peduli dengan pesantren kita, bah. Mau memperbaiki sistem keuangan kita setelah rapat itu. Umi sedikit tenang, juga gak nyangka anak itu ada ide yang bisa keuangan pesantren kita membaik. Ide itu buat Umi tenang, ucapnya. Kembali Pak Kiai mengusap jenggotnya, apalagi yang dibicarakan Nyai Haji kalau bukan tentang rapat tentang sistem investasi tunda yang dicanangkan Roy sewaktu rapat bersama Agus dan para pusat itu. Baru nanti seiring berjalan kontraktor pun dapat untung sendiri dengan pembayaran yang sudah ditentukan, mengingat santri awabin bertambah tiap tahun. Hingga dengan sistem investasi itu, pesantren tidak harus memakai keuangan mereka untuk membangun asrama dan fasilitas. Ia bisa dialihkan untuk mensejahterakan para guru. Selain membangun guest house, ia juga sekalian menjalankan program membangun fasilitas dan asrama pesantren melalui sistem investasi tunda itu. Ide brilian sebenarnya, sehingga Kiai dan para ustadz setuju dan siap dengan legal kontrak yang sedang dibuat. Isi Seli juga Teh Nengsi hanya sekedar legal. Tentu saja Pak Kiai setuju, terutama Nyai Haji. Yang sejujurnya ia trauma setelah kejadian Ustadz Ujang beberapa waktu yang lalu. Nyai Haji tampak murung dan bingung. Ia takut kejadian seperti Ustadz Ujang terjadi lagi karena tidak bisa mensejahterakan para gurunya. Juga melihat defisit finansial keuangan pesantren yang semakin parah. Begitulah perjuangan. Harapan baru untuk kedepannya, iya Abah juga ikut senang. Kita menemukan jalannya yang harus disyukuri. Kontraktor itu pun modal yang besar buat bangun asrama. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa like and subscribe channel ini. Tapi bah, bukan modal yang besar juga, ucap Nyai Haji duduk di sofa di samping Kiai. Istri Kiai itu terlihat cantik dengan setelan mukena berwarna hitam berbahan sutra kontras dengan wajahnya yang cantik juga mengkilau sekeseh. Ia sudah memakai mukena karena sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Banyak dari wali santri yang mau berinvest menyimpan uangnya untuk kelancaran pembangunan asrama bah. Itu yang terpenting, banyak yang menaruh kepercayaan di pesantren kita, ucap Nyai Haji menyatakan perasaan senangnya. Abah cuma senang kalau ide ini berjalan, cuma senang ada titik cerah lagi. Umi bisa senyum lagi, ucap Kiai. Nyai Haji tersenyum. Oke guys, terima kasih telah baca novel-novel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kami tetap semangat untuk mengupload novel-novel berikutnya. Jangan lupa bahagia.